Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua DRN yang dulu channelnya DRN Trucukan Channel. Nah, sekarang berubah jadi DRN Hobi Manuk. Nah, di kesempatan kali ini DRN lagi di kampung. Kebetulan punya kenalan yang sama-sama satu hobi dulu di Trucukan. Cuman karena dulu Trucukannya tahu mati atau tahu dijual atau tahu kemana, akhirnya beliau jadi alih profesi. Jadi semuanya pengen tahu keseruannya seperti apa. Nah, seperti apa yang DRN kupas, saksikan video berikutnya Om Bro. Oke Om Bro, ini temen DRN yang dulu kenal di Trucukan. Nih. Mungkin banyak teman-teman yang udah tahu Mas Rio. Nah, nama Facebooknya siapa? Rio Urusibara. Rio Urusibara. IG-nya juga ada ya Om ya? IG-nya juga ada. IG-nya sama juga? Sama juga, Rio Urusibara 10. Rio Urusibara 10. Nah, kali ini DRN mau ngobrol-ngobrol banyak dari usaha beliau yang mungkin bermanfaat buat teman-teman hobi burung, hobi manuk ya. Salah satunya DRN mau nanya-nanya nih, Om Rio kan udah paham tentang murai. Insya Allah. Dulu Om Rio pernah breeding ya? Pernah breeding, waktu itu juga ya alhamdulillah punya sekitar 7 pasangan. Ya antara ya ada yang juga yang blorok, ada juga yang ekor panjang, ada yang ekor standar, semuanya berbagai lah. Juga yang jenis balak juga ada. Ya macam-macam lah jenisnya. Nah, sekarang itu breedingannya gimana Om Rio? Breedingannya sekarang lagi off karena cuaca yang kurang mendukung. Satu juga mau renovasi kandang dulu. Sementara fokus ke pembesaran murai dan ya kacau kayak gitulah. Berarti pembesaran itu bukan hasil breedingan sendiri? Bukan, itu beli dari peternak-peternak lokal sini. Yang sedikit ada nama udah ada, terus main juga ekor ada, buat ya pembesaran buat calon-calon kedepannya lah kayak gitu. Berarti stok indukan stok anakan juga ya? Stok anakan juga ada. Nah Om Rio, nanti saya mau nanya-nanya masalah cara membedakan anakan murai yang jantan dan yang betina. Nanti tolong dikasih tahu seperti apa ciri-cirinya. Mungkin teman-teman yang hobi manuk yang pengen belajar tentang murai, nanti simak aja videonya. Nah, sekarang Mas Rio sekarang usahanya apa aja sih? Alhamdulillah sekarang kan dari dulu cuma saya ini aslinya itu faknya di usaha jangkrik. Jangkrik buat pakan burung. Terus dan ini jangkrik alam ya Om, bukan jangkrik yang sungu, bukan. Jangkrik kenggong bukan. Ya, jadi itu. Terus yang kedua juga alhamdulillah sekarang kan merangkak ke burung. Ngeburung. Jadi itu kan satu jalan, satu hobi, satu manfaat. Sekarang jadi ada burung, ada jangkrik kayak gitu. Alhamdulillah sekarang kayak dulu kan saya jadi reseller, cuma tahun berdiri dari 2015. Cuma sekarang dari 2018 sampai sekarang alhamdulillah saya posisinya ngepul. Berarti bikin indukan sendiri? Indukan bikin buat sendiri. Terus ada petani yang kasarnya itu saya bagi telur, terus besoknya kan saya angkut otomatis hasil panenannya kayak gitu. Oh, berarti jadi mitra. Berarti mitra. Indukan dari si Om, telurnya dikasihin ke orang, suruh ditetesin, terus gede-gedein, ntar si Om yang ambil hasilnya juga. Saya kan juga ada kontrak minimum pengambilan, dalam arti itu kontrak harga. Misal kalau harga lagi hancur banget, saya kasih kontrak harga sekian. Cuma kalau masalah lagi mahal, ya mengikuti pasar. Oh, berarti masalah hasil panenan harganya itu mengikuti pasaran di lapangan. Di lapangan.
Nah terus ini Om, nanti saya bisa lihat indukan jangkriknya. Iya, bisa ada di ya? belakang. Nah, sekarang saya mau lihat-lihat dulu cara itu murai. Siap. Biar teman-teman hobi manuk bisa tahu seperti apa ciri-ciri murai yang dari anakan itu, yang jantan dan yang betina. Nah, ikutin aja videonya Om Bro. Ini jantan. Ya, mana. Yang ini. Yang ini jantan. Bisa membedakannya dari bunyi, antara bunyi kalau yang betina itu suaranya cenderung lebih lebih kecil suaranya. Kalau yang jantan itu lebih ke suara yang besar. Ciri-ciri yang jantan seperti apa Om Rio? Yang suaranya? Yang suaranya juga ini jantan. Ini positif jantan. Ini positif jantan. Kalau yang ini betina. Mana? Yang ini betina. Nah. Yang ini juga jantan lagi. Jadi ada beberapa. Bisa dari kepala yang kalau jantan itu sedikit lebih kotak lah. Kalau yang betina itu lebih cenderung kayak bulat kepalanya. Agak bulat ya? Agak bulat. Dari suara sama dari ciri di kepala. Ciri di kepala bisa, terus juga di ciri trotol itu juga bisa. Kalau yang trotolan jantan seperti apa Mas Rio? Kalau trotol jantan kayak gini. Jadi bulunya tergantung jenis ya Om. Jadi kalau jenis burung nias itu kebanyakan walaupun entah jantan sama betina itu trotol merahnya itu lebih nyala, lebih kereng ya? Lebih kereng. Jadi kalau yang nias itu ya membedakannya cuma jadi suara terus sama di kepala. Kalau yang betina kayak gini kan ini juga keturunan nias. Ini betina. Itu warnanya merahnya juga udah kelihatan terang. Cuma ini betina bukan jantan. Prediksi betina ya, karena dilihat dari suaranya ya. Suara sama kepala ya. Walaupun merahnya lebih terang, tapi ini prediksi betina. Karena dari suaranya. Suara. Kalau yang ini prediksi jantan ya? Iya, kalau yang ini prediksi jantan. Yang ini jantan. Itu dari suara, kepala, sama warna. Itu untuk ciri-ciri trotolan murai yang di usia sekitar ini kan baru 3 minggu. 3 mingguan ya? Berarti belum ada 1 bulan. Tapi udah mulai mau mandiri ya? Kalau untuk mandiri itu kira-kira usia berapa Om? Sekitar kalau tergantung perawatan ya Om. Semisal kalau perawatannya ekstra itu 1 bulan udah mandiri. Mandiri masih pur halus, belum pur kasar. Atau walaupun pur kasar juga yang basah ya? Pur basah kebanyakan? Kebanyakan yang basah. Itu kan ya tergantung cara diri kita itu ngerawatnya gimana. Kalau misalkan ekstra setiap 1 hari dalam porsi makannya itu di full terus, itu juga ngaruh di postur tubuh. Terus sama jadi mandirinya itu cepet loh. Jadi nggak tergantung sama termakan waktu lah. Biasanya kan ada yang 1,5 bulan itu belum mandiri karena itu perawatannya terlalu dimanja. Efeknya itu ke burungnya bisa terlalu jinak kayak gitu. Kalau jinak kan di bagian pemasaran pun susah. Terus di burungnya juga nggak vektor jadinya. Yang istilahnya itu yang kalau orang-orang bilang itu ngelowo apa ya? Ngelowo. Nah itu kalau murai terlalu dimanja ya? Terlalu dimanja. Jadi kan kayak gini ada umur sekitar 1 bulan harusnya udah mandiri, makannya itu masih disuapin kayak gitu. Jadi mendingan itu dikasih dicepuk kayak gitu, ditaruh kan lama-lama itu mandiri. Itu yang umur 1,5 bulan itu juga ada belum molekor. Yang mana ya Om? Yang ini. Kalau yang umuran segini ini gampang banget membedakan jantan dan betinanya. Nah yang jantan yang mana ini Om? Yang jantan yang ini. Ini udah ketahuan. Positif jantan ya? Ini kan bisa membedakan. Ini kan bukan keturunan nias. Kalau yang jantan ini lebih terang antara trotol yang oranye itu. Kalau yang betina ada pudar. Yang betina agak pudar ya? Ini kebetulan ternakan dari teman saya yang di
Kecamatan Adipala, bukan dari 20 sama 12,5. Om sendiri ini berarti bukan bukan breeding sendiri ya? Bukan, ini, cuman pengepul jadi reseller. Nah, berarti sistemnya bisa jual atau beli. Bisa jual atau beli. Nah, berarti menerima penjualan juga menerima pembelian. Nah, kalau untuk usia yang segini nih Om, ini kalau harga jualnya nanti bisa lewat via Japri aja ya, nanti. Tergantung indukan sama tergantung ya usia lah, yang utama usia. Karena usia itu membedakan harga. Terus indukan apalagi itu yang utama ini, indukan lah. Boleh nanya-nanya ini kenapa nggak pakai ring nih Om? Belum dikasih ring. Dikasih ring? Karena kalau umuran segini ini tulangnya itu rawan. Oh, berarti kalau pemasangan ring itu kira-kira usia berapa? Tergantung indukan ya Om. Kalau ini kan indukannya kan posturnya itu nggak big. Posturnya ini medium. Jadi saya bisa kasih ring itu sekitar umur 1 bulan. 1 bulan berarti ring masih bisa masuk. Kurang lebih 1 minggu lagi baru dikasih ring. Itu pakai ring sendiri atau pakai ring peternak? Peternak asli yang saya ambil ini. Oh, berarti langsung dari ring peternak ya, bukan dari Om sendiri ya? Karena buat biar meningkatkan produktivitas lah ya, buat peternaknya. Nah, kalau ini yang ini Om, ini kan udah pakai ring semua ini ya. Nah, kalau ini kan usia 1 bulan setengah. Usia 1 bulan setengah. Ini posturnya big. Posturnya big. Oh, ya pantesan gede-gede semua ini nih. Ini 1 pasang ya? 1 pasang. Kalau yang ini indukannya prestasi Om. Prestasi berarti harga lebih tinggi. Lebih tinggi dari yang itu ya? Iya. Kalau yang itu harga standar semua? Standar ya. Nah, ini yang usia 1 bulan setengah udah pakai ring semua. Dari ring peternak, bukan dari ring Om Rio sendiri. Karena Om Rio itu bukan peternaknya, jadi dia cuma reseller, pengepul. Buat teman-teman hobi manuk yang punya keinginan buat beli murai atau melihara murai, bisa tanya-tanya langsung sama Om Rio atau datang langsung ke rumahnya Om Rio. Nah, nanti alamat sama nomor teleponnya saya selipin di deskripsi aja, biar lebih jelas masalah harganya, masalah tempatnya, atau masalah pengen lebih belajar lebih dalam lagi tentang murai batu, bisa langsung tanya-tanya sama Om Rio. Nah, Om Rio sendiri ini kan banyak banget nih murainya nih. Oh, di atas nih ada juga. Nah, ini Om Rio itu dapat dari mana aja Om Rio? Kalau yang ini dari Adipala. Kalau yang itu dari Koya. Terus yang ini dari Cilacap Kota. Ini dari kan Cilacap Kota. Ini ekor 22. Cuma posisi lagi mabung. Ini prestasi. Ini prestasi ya? Cuma lagi proses mabung. Jadi saya vakuumin dulu lah. Istirahat dulu ya. Nanti kalau udah kondisi baru turunin lagi. Iya. Kalau nggak laku. Kalau nggak laku ya, soalnya kan reseller, jadi kalau nggak laku ya turunin lagi ke lapangan. Kalau laku ya alhamdulillah gitu ya. Ya, terus yang itu dari Jepara Kulon. Yang ini? Masih lokalan sini aja. Ini indukannya juga prestasi. Terus yang itu katanya yang sekarang lagi viral. Viral. Katanya burung goci sama murai jadi buat disatukan, dijodohin katanya. Oh, berarti ini lagi proses penjodohan ya? Penjodohan. Murai sama kacer. Jantan murai, betinanya kacer. Nah, itu udah kalau itu tandanya apa itu Om? Kalau ini udah birahi semua. Udah birahi semua ya? Sebenarnya sudah siap, cuma kan prosesnya itu butuh waktu. Karena beda gen. Beda gen ya. Beda kalau murai sama murai atau kacer sama kacer ya? Iya, beda. Kalau yang ini pengambilan dari Desa Karangbenda, ini indukannya. Ini prestasi juga apa? Gimana? Enggak, ini mainnya induknya hutan. Indukan hutan berarti ada terah-terahnya ya, ada terahnya vektor gitu ya. Ini indukannya Bangorok sama Tangsel. Oh, ini. Iya, tulisnya. Buat teman-teman hobi manuk yang mungkin nanti butuh atau perlu pengen pelihara, bisa hubungin Mas Rio. Cek nomor WA-nya, cek Facebook-nya, cek IG-nya. Kalau Facebook-nya Rio Urusibara, sama IG-nya juga Rio Urusibara. Nanti nomor WA
saya selipin semuanya di deskripsi. Iya. Nah ini Om Rio. Nah ini masterannya kan saya tadi udah sedikit ya ambil. Ini apa ini, burung apa ini? Mozambik. Mozambik. Gacornya luar biasa. Nah tuh langsung nembak. Ini untuk masteran aja apa untuk peliharaan aja Om Rio? Ya yang satu itu buat masteran, yang kedua juga karena suka lah gaya burungnya, volumenya juga asik. Gitu. Kalau ini kenari masih standar. Udah umum buat masteran. Kalau Mozambik kan jarang-jarang orang yang pelihara, jarang-jarang juga orang yang punya lah. Soalnya ini burung impor ya? Impor ya. Cina gacor ini dijual juga ini? Ya semualah. Semuanya dijual ya. Pokoknya kalau ada yang cocok pas harganya. Yang penting kan satu kan perikatan burung itu kan luas. Iya benar-benar. Satu sama hobi, misalnya ada yang membutuhkan, bukan hanya semerta-merta itu jual beli. Jadi saling berbagi antara keluh kesah dan pengalaman itu kan perlu. Ini bawah juga. Nah ini nanti yang saya kupas juga nih. Yang bawah itu ini kandang jangkrik semua tuh, ada 3 sama ini. Kalau ini kandang indukan semua atau kandang pembesaran? Indukan semua. Kalau pembesaran ada di mitra saya semua, sekitar hampir 43 mitra ya. Untuk pembesaran ya? Untuk pembesaran. Berarti untuk ini semuanya indukan? Indukan semua. Nah, oke Om Bro, sampai ketemu lagi di konten saya berikutnya. Dan salam kicau mania, salam hobi manuk dari Om Rio Urusibara. Terima kasih.